Halo teman-teman semua, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nama Josephus Randio Gajotleli, NPM 12155201240095 dari program studi informatika kelas B mata kuliah aljabar linear. Di saat ini saya akan menjelaskan sistem persamaan matriks dan ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengantar sistem persamaan matriks. Yang kedua, matriks dan operasi matriks. Dan yang ketiga, inverse matriks. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, pengantar sistem persamaan matriks. Sistem persamaan matriks adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan beberapa persamaan linear yang dapat diwakili dalam bentuk matriks. Dalam hal ini, sistem persamaan linear yang terdiri dari beberapa persamaan dan variabel dapat dituliskan secara lebih sistematis menggunakan notasi matriks. Definisi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan yang memiliki bentuk umum seperti A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANxn sama dengan B1. Kemudian A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANxn sama dengan B2. Seterusnya A1x1 ditambah A2x2 ditambah ANxn sama dengan BM, di mana x1, x2, xn adalah variabel yang tidak diketahui oleh A1, A2, AN adalah koefisien dari variabel-variabel tersebut, dan B1, B2, dan BM adalah konstanta. Di sini ada beberapa matriks, yaitu yang pertama, matriks koefisien. Matriks koefisien adalah matriks yang dibentuk dari koefisien-koefisien dalam sistem persamaan. Jika persamaan linear yang diberikan adalah 3x tambah 2y sama dengan 5, 4x kurang y sama dengan 6, maka matriks koefisiennya adalah A sama dengan baris pertama 3, 2, baris kedua 4, min 1. Kemudian yang kedua, matriks variabel. Matriks variabel adalah matriks yang berisi variabel-variabel yang akan dicari dalam contoh di atas. Matriks variabelnya adalah x sama dengan baris pertama x, baris kedua y. Kemudian matriks konstanta. Matriks konstanta adalah matriks yang berisi nilai-nilai di sisi kanan persamaan dalam contoh di atas, yaitu B sama dengan baris pertama 5, baris kedua 6. Menyusun sistem persamaan dalam bentuk matriks. Sistem persamaan di atas dapat disusun dalam bentuk matriks seperti di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah matriks variabel, terakhir B adalah matriks konstanta. Penyelesaian sistem persamaan matriks. Untuk menyelesaikan sistem persamaan matriks ini, kita bisa menggunakan beberapa metode seperti metode inverse matriks. Jika matriks koefisien A adalah matriks persegi dan invertible, atau metode lainnya seperti eliminasi Gauss atau menggunakan metode Cramer jika memiliki banyak variabel. Jika matriks A adalah invertible, solusi dari sistem persamaan dapat ditemukan dengan X sama dengan A pangkat min 1 kali B, di mana A min 1 adalah inverse dari matriks A. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, matriks dan operasi matriks. Matriks adalah suatu susunan atau tabel yang terdiri dari elemen-elemen angka atau simbol yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks digunakan dalam berbagai cabang matematika, terutama dalam aljabar linear. Matriks sering digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, transformasi geometris, dan banyak aplikasi lainnya. 1. Definisi matriks. Matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C, dan elemen-elemen di dalamnya diberi indeks yang menunjukkan posisi mereka dalam baris dan kolom. Matriks yang memiliki M baris dan N kolom disebut matriks berukuran M kali N
Contoh matriks berukuran 2 kali 3. A sama dengan baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 4, 5, 6. Matriks di atas memiliki 2 baris kolom, 2 baris dan 3 kolom. Jenis-jenis matriks. Beberapa jenis matriks yang sering digunakan antara lain matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom, M sama dengan N. Contohnya B sama dengan baris pertama 1 dan 2, baris kedua 3, 4. Kemudian matriks baris, matriks dengan satu baris M sama dengan 1, di mana C sama dengan baris 1, 2, 3. Kemudian matriks kolom, matriks dengan satu kolom N sama dengan 1, yaitu D sama dengan baris pertama 1, baris kedua 2, dan baris ketiga 3. Kemudian matriks 0 atau null matriks, matriks yang semua elemennya adalah 0. Contoh E sama dengan baris pertama 0, 0, baris kedua 0, 0. Ketiga, operasi matriks. Ada beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada matriks. A. Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks hanya dapat dilakukan jika matriks yang dijumlahkan memiliki ukuran yang sama. Setiap elemen pada posisi yang sama akan dijumlahkan, yaitu A sama dengan baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4. B sama dengan baris pertama 5, 6, baris kedua 7, 8. Penjumlahan A tambah B adalah A tambah B sama dengan baris pertama 1 tambah 5, 2 ditambah 6, baris kedua 3 ditambah 7, 4 ditambah 8, sama dengan 6, 8, dan 10, 12. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks dilakukan dengan cara yang sama seperti penjumlahan, yakni mengurang elemen-elemen yang sesuai pada posisi yang sama. A sama dengan baris pertama 5, 7, baris kedua 8, 10. B sama dengan baris pertama 3, 4, baris kedua 2, 6. Pengurangan A kurang B adalah A kurang B sama dengan 5 kurang 7, baris pertama 2, 7 kurang 4, baris kedua 8 kurang 2, 10 kurang 6, sama dengan baris pertama 2, 3, baris kedua 6, 4. Pembahasan yang terakhir yaitu inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang membalik efek dari matriks lainnya. Secara formal, jika kita memiliki suatu matriks A dan matriks B, maka matriks B adalah inverse dari matriks A jika memenuhi persamaan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, di mana I adalah matriks identitas yang merupakan matriks persegi dengan angka 1 pada diagonal utama dan angka 0 di luar diagonal. Sebagai contoh, untuk matriks 2 kali 2, I sama dengan baris pertama 1, 0, baris kedua 0, 1. Artinya, jika kita mengalihkan matriks A dengan inversnya, A min 1, A pangkat min 1, hasilnya akan memberikan matriks identitas, yaitu A kali A min pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan I. Syarat matriks memiliki inverse. Tidak semua matriks memiliki inverse. Sebuah matriks hanya memiliki inverse jika memenuhi syarat tertentu, yaitu matriks tersebut harus persegi. Artinya jumlah baris dan kolomnya harus sama, misalnya matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 dan lain-lain. Kemudian determinan matriks harus tidak sama dengan 0. Jika determinan dari suatu matriks A adalah 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse dan kita mengatakan bahwa matriks tersebut singular. Kedua, matriks inverse untuk matriks 2 kali 2. Untuk matriks berukuran 2 kali 2, jika matriks A adalah A sama dengan baris pertama A, B, baris kedua C, D. Inverse dari matriks A, jika determinannya tidak 0, dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu A pangkat min 1 sama dengan
1/AD kurang BC. Baris pertama D min B baris kedua min C A. Dengan catatan bahwa AD kurang BC adalah determinan dari matriks A. Jika AD kurang BC sama dengan 0, maka A tidak memiliki inverse. Dan teman-teman, di sini ada 3 referensi yang dipakai untuk menyelesaikan tugas tertentu.